Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada viewers, subscriber ataupun siswaku yang sudah pantengin channel ini. Insya Allah kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pelajaran produktif komputer dan jaringan dasar. Tentunya tak asing lagi di telinga kita apa itu komputer. Mari kita simak. Baik, di samping saya ini nanti akan ada slide. Di sini ada slide, perhatikan. Kita akan bahas tentang apa yang kalian ketahui mengenai tentang komputer. Dan apa yang kalian ketahui tentang jaringan. Dan apa hubungan antara komputer dan jaringan. Komputer adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah data. Dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Betul. Komputer adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah suatu data. Mungkin di zaman teknologi yang seperti ini, komputer itu sangat dibutuhkan untuk meringankan atau mempermudah pekerjaan manusia di zaman sekarang. Banyak sekali kadang kita menemukan pekerjaan itu dapat dikerjakan dengan cepat, yaitu dengan komputer. Itu komputernya. Lalu jaringan adalah beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk saling bertukar data maupun informasi. Jaringan yang kita ketahui selama ini yaitu jaringan yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu respon ataupun aksi yang akan bertukar informasi di situ lalu menghasilkan suatu data. Itu jaringan. Jaringan merupakan gabungan dari beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain. Syarat sebuah jaringan yaitu harus ada lebih dari satu komputer. Ya, betul. Jadi, jika kita mau menghubungkan atau mengadakan suatu jaringan tersebut ada, itu harus lebih dari satu komputer. Apa yang akan kita bahas pada bab ini yaitu tentang K3LH. Menerapkan kesehatan, keselamatan, keamanan kerja, dan lingkungan hidup. Atau disingkat dengan K3LH. Khususnya dalam pelajaran ini dalam bidang komputer dan jaringan tentunya. Tujuan pembelajarannya bisa kalian lihat di sini. Ada dapat memahami prinsip dari K3LH, dapat memahami prosedur K3LH, dan dapat mengimplementasikan prinsip K3LH dalam lingkungan kerja, yaitu khususnya di bidang IT. Apa itu K3LH? Merupakan program mengenai aturan atau standar dari kesehatan,
keselamatan dan keamanan kerja dalam lingkungan kerja. Jadi salah satu program yang ada di dalam komputer atau dalam bidang IT itu ada salah satu protokol yang harus kalian ketahui, yaitu keamanan kerja ataupun keselamatan kerja selama kalian menggunakan sebuah komputer. Contohnya ada K3LH dalam lingkungan kerja pabrik, industri, komputer, dan masih banyak lagi di bidang kerja lainnya. Siswa-siswaku yang berbahagia, tujuan dari K3LH komputer dan jaringan ini menjaga kesehatan seseorang saat dan sesudah melakukan kerja. Salah satu prinsip dalam pekerjaan, terutama di bidang komputer, yaitu menjaga kesehatan seseorang ketika menggunakan dan sesudahnya itu harus bisa tetap terjaga kesehatannya. Memberikan keamanan pada seseorang ketika berada pada lingkungan kerja, keamanan. Ya. Jadi sangat terjamin jika kita menggunakan protokol ini atau K3LH ini selama kita bekerja. Melindungi seseorang atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. Melindungi seseorang tersebut ketika bekerja, dia sangat mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Menjamin keselamatan pekerja atau pengguna lain yang berada di lingkungan kerja yang sama. Betul, bukan hanya kita saja yang bekerja di tempat tersebut, tetapi orang lain pun itu dapat merasakan ketika kita melakukan pelanggaran, ataupun sebaliknya akan merasakan ketika kita melakukan aturan yang sebaik-baik mungkin dan dirasakan oleh orang-orang yang sekitar kita itu dengan baik. Ada prinsip-prinsip K3LH dalam penggunaan komputer. Nah, kita dapat perhatikan di sini. Aduh, kok nggak ada sayanya, mana ini? Mana ini? Ketutup. Nah, kayak gitu dong. Bisa kita lihat ya di sini. Posisi duduk yang benar. Nah, pertama, bagian atas layar setinggi dengan mata atau di bawahnya sedikit. Bagian atas layar setinggi dengan mata kita atau di bawahnya sedikit. Jadi layar komputer itu di hadapan mata kita sendiri. Jangan terlalu tinggi ataupun terlalu ke bawah. Karena nanti dapat mempengaruhi selama bekerja. Kalau terlalu ke atas itu sangat membebani tubuh kita ya. Karena ada salah satu anggota dari badan kita yaitu kepala itu menengok ke atas. Itu terlalu lama kalau kita melakukannya selama jam pekerjaan tersebut. Adapun layar monitor komputer itu misalkan ada di bawah, itu sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan kita karena memang tidak tepat dalam protokol yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Lalu jaga agar keyboard sejajar di depan Anda dan kira-kira sama tinggi dengan siku Anda. Sentuhan keyboard dengan ringan dan jaga pergelangan tangan lurus. Ya, jadi keyboard sejajar di depan Anda dan kira-kira sama tinggi dengan siku Anda. Jadi tidak terlalu ke atas, ini sikunya ya. Jadi tidak
terlalu ke atas keyboardnya, tidak terlalu ke bawah juga. Tapi benar-benar ketika kita menggunakan keyboard, sikunya itu harus sesuai dengan siku kita. Jadi lurus di tangan, ya. Jaga bagian belakang dari siku kaki sedikit menjauh dari kursi agar menghindari tekanan di belakang siku. Bisa kalian lihat ya, di sini gambarnya ada contoh. Itu jangan terlalu dekat dari kursi. Bisa ya, bisa kalian lihat di samping. Istirahatkan kaki pada lantai atau penyokong. Jadi harus ada alas yang harus digunakan ketika kaki itu menopang di bawah atau menyentuh di lantai. Nah, itu posisi peralatan kita untuk menggunakan komputer. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana posisi badan kita, postur badan kita dalam prinsip K3LH dalam penggunaan komputer ini. Yang pertama, jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Jadi kepala kita harus lurus ke depan. Tidak boleh sampai begini dalam komputer. Jadi harus lurus ke depan. Karena memang pandangan kita juga harus melihat ke depan. Karena ini dapat berpengaruh juga terhadap kesehatan kita. Ketika kita tidak menjalankan aturan ini, beberapa menit kemudian pasti bakal merasakan hal yang tidak kita harapkan. Menyamankan pundak Anda. Pundaknya dinyamankan senyaman-nyaman mungkin. Ya. Tetap kalian jaga juga pundaknya. Atur sandaran kursi agar nyaman. Kursi yang ada di belakang misalkan ada untuk sandaran dari kursi tersebut, senyaman mungkin kalian atur, ya. Lalu jaga agar paha Anda disokong dengan rata oleh kursi, kira-kira sejajar dengan lantai, gitu ya. Jadi tidak terlalu tinggi kursinya, tidak terlalu ke bawah juga. Pokoknya dengan rata dari siku kaki Anda itu dengan kursi itu agak bersiku seperti ini. Bisa kalian lihat ya gambar di samping. Selanjutnya posisi memegang keyboard. Bisa kalian lihat di samping ada gambar yang menunjukkan itu menggunakan keyboardnya dengan benar, dan ada pula menggunakan keyboard yang salah. Bisa kalian lihat di situ penempatan jari-jarinya terhadap tombol-tombol yang ada di keyboard. Lalu ada aturan pula terhadap mata dengan monitor, itu harus 18 sampai 28 in, 45 sampai dengan 70 cm jaraknya. Ya. Ada penggunaan mouse yang salah, ada penggunaan mouse yang betul. Ya, bisa kalian lihat. Boleh diperjelas. Nah, itu dia penggunaan mouse, penggunaan keyboard, dan peletakan hadapan kita terhadap monitor atau komputer yang akan kita gunakan. Selanjutnya, posisi duduk yang salah. Nah, bisa kalian lihat ya di samping. Ada posisi duduk yang salah.
Manfaat K3LH melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Ini sangat perlu karena mungkin sudah ada undang-undang yang mengatur dengan K3LH ini, karena bukan hanya pribadi yang dapat kita rasakan, melainkan orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bekerja bersama kita itu juga dapat merasakannya. Keselamatan bukan hanya di kita, tetapi juga keselamatan untuk orang lain ketika kita menggunakan aturan yang sebaik-baiknya. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Ya, betul sekali. Bukan hanya kita, tetapi orang lain pun akan dapat terjamin keselamatan kerjanya ketika kita aman pula dalam bekerja. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Begitu. Protokol-protokol yang di atas ataupun aturan-aturan yang di atas yang sebelumnya saya bahas itu dapat digunakan secara aman dan efisien karena tidak terlalu membebani pada tubuh kita sendiri ketika kita lama bekerja di hadapan komputer. Maka kalian harus ikutin itu, menjaga agar tubuh tetap sehat, begitu ya. Nah, itu dia materi tentang K3LH. Untuk tugasnya, kalian dapat tuliskan di komentar di bawah ini. Yang pertama, jelaskan menurut kalian, menurut pakai dengan bahasa sendiri. Jelaskan apa itu K3LH. Yang kalian ketahui K3LH itu apa? Tidak usah dibahas untuk kepanjangannya dari K3LH ini, tetapi kalian harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya dengan pendapat kalian masing-masing. Yang kedua, tujuan dari K3LH. Tujuannya yang kalian ketahui, yang kalian tahu untuk apa yang sudah saya bahas kali ini, itu kalian coba tuangkan di komentar ini dengan 2 pertanyaan tersebut. Ya, paham? Sekali lagi, yang pertama, jelaskan apa itu K3LH menurut kalian sendiri. Yang kedua, jelaskan tujuan dari K3LH. Boleh itu manfaatnya dan sebagainya. Silahkan tulis di komentar. Jika kalian masih bingung, boleh lihat kembali, tonton kembali video ini dari awal supaya kalian benar-benar fokus, benar-benar mengetahui materi kali ini. Di komputer jaringan dasar, materi yang pertama K3LH. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.